Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran pertama. Kita sudah beralih ke tema 2. Nah, di sini ada subtema 1 tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, di sini ada sebuah gambar, ada gambar makhluk hidup. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? Nah, makhluk hidupnya ada tumbuhan, ada manusia, ada hewan. Ada hewannya ada apa aja? Ada bebek, ada ayam, ada kambing. Nah, apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar tersebut? Perbedaannya ada bentuk tubuhnya beda-beda, ada makanan yang dimakannya beda-beda. Manusia makannya nasi, kambing makannya rumput, ayam makannya dedek, dan lain sebagainya. Lalu, apa pula persamaannya? Persamaannya sama-sama menghirup udara atau membutuhkan oksigen. Lalu ada lagi persamaannya adalah alat geraknya, yaitu dengan menggunakan kaki. Nah, apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Ya, semua makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Nah, bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Nah, proses pengambilan oksigen pada makhluk hidup itu dengan cara dihirup, baik oleh hewan, oleh manusia maupun tumbuhan. Tumbuhan juga mengeluarkan oksigen yang akan diserap oleh makhluk hidup yang lainnya. Lalu yang keenam, apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen tetap terjaga? Dengan cara melakukan reboisasi atau penghijauan. Lalu yang ketujuh, bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Dengan cara menjaga dan merawat lingkungan sekitar agar tetap bersih, aman, hijau, agar ketersediaan oksigen tetap terjaga. Oksigen itu berasal dari tumbuhan, di mana tumbuhan menghasilkan oksigen yang akan diserap oleh makhluk hidup lainnya. Lalu kita ke bahasa Indonesia, mencari informasi penting dari teks. Nah, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Nah, salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca dengan cermat. Nah, di sini ada teks tentang Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberikan makanan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Nah, untuk mendapatkan informasi dari teks tentang Dayu dan ikan hias, maka kalian kerjakan halaman 3. Nah, kamu telah membaca Dayu dan ikan hias. Kalian baca ulang, baca dengan seksama. Lalu kalian isi pertanyaan yang ada di halaman 3. Apa jenis ikan hias yang dipiara, siapa yang memelihara ikan hias, di mana ikan hias dipelihara, kapan ikan hias diberi makan, kapan akuarium dibersihkan, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya. Lalu ada di bawahnya menulis ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena apa ya? Nah, kalian tuliskan di sini. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan informasi tentang pernapasan pada hewan. Nah, seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya.
Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama ada alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Nah, di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk ke dalam kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, kalau cacing bernapas dengan kulit. Lalu ada alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta penyerapan karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Nah, udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Nah, sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, jadi kalau misalnya alat dan sistem pernapasan pada serangga itu menggunakan trakea. Lalu ada alat dan pernapasan pada ikan atau pisces. Nah, semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Nah, insang terdapat tepat di belakang rongga mulut dan kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang. Lalu di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang tumpang tindih. Pada insang tersebut pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Nah, insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Nah, untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup secara bersama, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah ia tersirap masuk. Kedua rongga mulut menyempit dan mulut menutup secara kebersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, ia keluar dari mulut dan melewati insang. Nah, saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, ketika mulut insang itu membuka dan menutup seperti bernapas, itu sebenarnya ikan itu menghirup oksigen yang ada di dalam air lalu mengeluarkan karbon dioksida yang ada di dalam air. Nah, ini gambarnya, contoh gambarnya. Nah, lalu yang keempat ada alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Amfibi itu hewan yang hidup di dua alam, di darat dan di air. Katak termasuk hewan amfibi, hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak ini di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya, terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Nah, setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Nah, di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah dan memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, kalau hewan amfibi seperti katak itu bernapas dengan dua cara, yaitu
Saat masih kecebong dia akan bernapas dengan menggunakan insang. Ketika sudah dewasa, katak itu akan bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Lalu ada alat dan sistem pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Lalu ada alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Nah, selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Dari trakea udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Nah, kantong udara burung berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup melainkan mengambil dari kantong udara. Nah, kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Nah, jadi kalau aves atau burung itu bernapas dengan paru-paru. Tetapi burung juga memiliki kantong udara sebagai cadangan udara ketika dia terbang. Nah, lalu yang terakhir ada alat pernapasan pada mamalia, hewan mamalia. Hewan mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu ada mamalia darat dan ada mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Nah, alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Nah, perhatikan organ pernapasan kuda. Nah, di situ ada hidung, ada trakea, ada paru-paru. Di dalam paru-paru lalu ada bronkus, ada vena, alveoli, dan arteri. Nah, ada mamalia air, ada paus gambarnya. Ada lumba-lumba, mohon maaf. Nah, pada mamalia air hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, berikut tadi itu adalah alat dan sistem pernapasan pada hewan-hewan. Kalian catat yang penting-pentingnya di buku agar tidak lupa, agar kalian bisa memahami lebih baik lagi. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Jadi tugasnya hanya satu, tadi halaman 3. Nah, untuk tugas lainnya mencatat. Itu kalau mau mencatat silahkan, kalau tidak pun tidak apa-apa. Ya, resikonya kalau tidak mencatat kalian tidak bisa menghafalkan atau tidak bisa mengingat-ingat lagi. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.